Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pemrograman web, ya, untuk materi JavaScript, ya. Dari pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana membuat program pertama dengan JavaScript, ya. Kali ini kita akan dalami JavaScript sebagai suatu bahasa yang high level, ya, bahasa pemrograman berorientasi objek, ya. Jadi ini harus benar-benar memahami, ya, konsep dari bahasa pemrograman JavaScript. Kalau sebelumnya pernah belajar misalkan bahasa pemrograman yang lain, ya, seperti Python, ya. Nah, ini juga bisa dijadikan referensi awal buat bagaimana logik programnya nanti, bagaimana membuat kode program dengan JavaScript. Jadi ketika belajar JavaScript, urutan pembelajarnya adalah ini, ya. Dari mulai pengantar JavaScript, bagaimana membuat program JavaScript pertama kali, ya, kemudian cara bagaimana berfungsinya atau alur dari suatu program JavaScript, ya, kemudian bagaimana menulis standar output dengan JavaScript, ya, ada 4, ya, untuk menulis program ke standar output, yaitu menggunakan plot, kotak pesan, kemudian ada dokumen write yang menulis ke dalam body dokumen HTML, kemudian ada console log, ya, dan juga ada inner HTML. Ya. Oke, berikutnya nanti kita belajar basic JavaScript statement, pernyataan program, data type, operator, ya, kemudian ada JavaScript function, yang baru nanti JavaScript event handler, ya. Nah, nanti bekerja dengan array, objek. Ya, ini sudah combine, ya, JavaScript function dengan fitur-fitur dari algoritma dengan menggunakan JavaScript, gitu, ya. Nah, ini, ya, kalau ingin membuat script pertama kali, ya, dengan kode programnya boleh diletakkan di dalam body, boleh juga di dalam heading. Nah, ini contohnya di dalam body script hello world, jadi akan muncul ini, ya, programnya seperti itu, ya. Jadi pernyataan program bisa diletakkan tadi, ya, di dalam body, bisa juga di dalam heading, ya, atau di file eksternal, ya. Nah, kemudian setiap pernyataan program diakhiri dengan tanda titik koma, ya, statement, ya, alert, hello, titik koma, berarti ini akan dieksekusi, ya, alert, ya, seperti ini, ya. Atau boleh nulisnya ke bawah, biasanya nulisnya ke bawah aja biar rapi, biar enak dilihat, gitu, ya. Kecuali ingin mengirit ukuran file bisa ke kanan, gitu, ya. Nah, JavaScript itu case sensitif, jadi harus perhatikan benar-benar huruf besar, huruf kecil itu beda, gitu, ya. Jadi misalkan ada tulisan huruf besar dengan huruf kecil, misalkan nama fungsi, itu beda, ya. Jadi case sensitif, gitu, ya. Kemudian untuk membuat komentar, ya, kalau HTML ingat lebih kecil tanda seru min, ya. Kalau ini // satu komentar, / bintang untuk banyak komentar. Jadi bisa komentarnya nanti bisa lebih dari satu baris. Kemudian kita nanti akan bicara tentang variabel. Variabel ini apa sih? Ya, variabel digunakan untuk menyimpan data atau informasi, ya, selama program berjalan, ya. Jadi hampir semua program nanti JavaScript butuh informasi atau data yang harus kita simpan nanti. Ya, contohnya, misalkan di aplikasi online shop kita akan menyimpan barang yang dipilih oleh user ketika memilih belanjanya, gitu, ya, misalkan shopping cart, gitu, ya. Atau aplikasi chat, aplikasi untuk bertukar pesan, ya, itu nanti ada siapa usernya, ya, berarti variabelnya, ya, apa yang dikirim pesannya, nah, ya, jadi ada 2 variabel dan lain-lainnya, ya. Variabel nanti disimpan, nanti gunakan kata kunci let di sini, ya, let message, gitu, ya, message. Jadi sudah kita siapkan nih, ibaratnya kita siapkan tempat wadah, ya, apa isi message adalah hello, ya, teks hello. Teks gunakan kutip tunggal atau kutip ganda. Mau diapakan? Mau kita tampilkan alert, ya, contohnya seperti itu, ya. Nah, ini contoh mendeclare atau variabel, ya. Contohnya boleh langsung seperti ini, let usernya John,
Nah, kalau lebih dari satu data yang mau kita define, boleh kita gunakan koma di sini. Umur 25, berarti kalau tidak ada kutipnya berarti tipe data numeric number ya. Message hello misalkan. Atau boleh juga satu-satu nih. Let bisa John titik koma, let 825, let message hello, boleh ya. Mungkin kalau untuk pemula yang bawah ini aja dulu ya, biar rapi ya. Jadi ini nggak direkomendasikan di sini ya. Berikutnya, nah apa sih konsep variabel nih? Jadi konsep variabel adalah untuk menyimpan nilai selama program berjalan. Ya, selama program berjalan nanti data itu disimpan. Ya. Oke. Kita bayangkan konsep variabel itu seperti kotak gitu ya, box kotak gitu ya. Bayangkan ada kotak kosong gitu ya. Nah, itu berarti kita sedang menyiapkan let message, berarti kita menyiapkan kotak kosong. Nah, kotak kosong ini mau kita isi apa? Nah, contohnya kotaknya akan kita isi hello ini. Kotak kosong akan kita isi hello ya. Kemudian berubah pikiran, ganti. Hello-nya dibuang ya, dibuang ke sampah ya atau tong sampah misalkan, diganti dengan Word misalkan. Ini akan yang dicetak adalah yang terakhir yang Word di sini. Ya, kalau contohnya seperti ini. Jadi konsepnya gitu, tempat menyimpan data ya selama program berjalan, gitu ya. Nah, ini konsepnya hampir memang sama semua bahasa pemrograman. Java nanti atau PHP atau bahasa Python juga misalkan ya. Nah ini contohnya, misalkan kita siapkan nama variabelnya Bob, ya, ini namanya Bob ya. Kita ada variabel winner, nanti tipe data ya, ada true dan false, nanti boolean ya, ini tipe datanya true ya. Nah, skornya 35. Nanti ya kita akan coba cetak di console.log nama name misalkan ya. Kalau misalkan menang ya, nah, hasilnya adalah menang. Nanti akan cetak hasilnya berapa, skor ya, nah, menang atau kalah, nilainya berapa. Ini contoh. Nanti akan tampilannya seperti ini ya, dicek di inspect elemen, nanti akan muncul di sini di web developernya akan muncul nama, hasil dan nilai ya. Nanti bisa dicoba di programnya ya, di program pertamanya ya. Oke, saya lanjutkan di sini penamaan variabel. Nah, untuk penamaan variabel ini ya, ada aturannya. Aturannya adalah karakter pertama atau nama variabelnya atau identifiernya adalah ya harus huruf ya itu ya, nanti ya tidak underscore boleh atau tanda dolar ya. Jadi tidak boleh nanti awalnya kata atau karakter misalnya ya. Let username let test 123 ini. Ini kalau boleh juga pakai tanda dolar, ada yang menggunakan tanda dolar ya, ada menggunakan tanda dolar ya, atau pakai underscore boleh ya. Nah, jangan lupa JavaScript itu case sensitif, huruf besar, huruf kecil ada dua hal yang sangat beda ya. Apple dengan Apple yang ini misalkan jadi nama variabel, ini adalah dua variabel yang beda. Ya, jadi pastikan kalau bikin variabel saya biasanya huruf kecil aja semuanya ya. Kemudian ada beberapa yang tidak bisa kita gunakan sebagai nama variabel, sebagai kata kunci. Contohnya let ini nggak bisa dipakai lagi. Let yang nggak bisa ya. Let return ya, itu bagian dari kata kunci, nggak bisa ya. Bisa dilihat di sini JavaScript info kata kunci apa aja yang tidak boleh digunakan ketika mendefinisikan mendefinisikan variabel dalam JavaScript ya. Ada juga variabelnya sifatnya konstan. Nah, contohnya ini variabel konstan ya, bisa pakai variabel konstan itu variabel yang tidak berubah-ubah gitu ya. Kalau tanggal lahir kalian misalnya nggak berubah-ubah kan misalkan, atau apa dalam matematik itu ada pi nilainya 3,14 itu adalah konstanta const ya. Const ya, itu nanti tinggal di sini ya, di declare bisa pakai kutip 1 kutip 2, kalau string kutip 2 gitu ya, kalau numerik berarti angka gitu ya. Nah ini bisa juga biasanya sih untuk ini ya, warna-warna ya, karena nanti JavaScript dipakai ketika untuk CSS juga bisa dikombin dengan atribut CSS gitu ya. Nah untuk mendeklarnya ya, kita summary-kan. Nah, kita bisa gunakan var, let, or const. Var dan let untuk variabel kalau const untuk konstanta. Untuk JavaScript modern kita gunakan let. Ya.
Kalau dulu kalau Anda lihat website atau buku-buku zaman sebelumnya, JavaScript pakai var biasanya ya. Nah, sekarang yang JavaScript modern pakai let. Fungsinya sama gitu ya. Oke. Nah, kalau konstan itu seperti let, tapi dia nilainya tidak bisa berubah ya. Ini contohnya nanti bisa kalian coba nih, latihan ya. Declare dua variabel admin name. Nah, nih. Coba di latihan aja nih. Declare variabel. Nah, variabel tadi saya sudah sebutkan ada boolean, itu ada string, ada numerik ya. Jadi ada 7 jenis data basic tipe data dari JavaScript. Yaitu ada number, biasanya buat perhitungan, bisa bilangan bulat, ya, integer atau pecahan, desimal, ya, atau juga string, ya, nanti bisa pakai single quote atau double quote. Kemudian ada boolean, nilainya true atau false, ada null, nilainya belum diketahui, ya, undefined, nilainya belum didefinisikan, ya. Kemudian ada objek, nah ini berkaitan dengan dokumen objek model, atau kita bisa bikin objek nanti, ya. Atau bikin kelas nanti ketika belajar konsep kelas di JavaScript. Juga simbol ya. Nah, ini contoh ya, var, length, ya, last name dan seterusnya. Ini cara mendeklarasikan variabel ya. Ini ya. Itu ada array ya, array. Nah, nanti bisa juga gunakan type of untuk mengecek apakah tipe datanya apa, string atau objek ya. Bisa dicek gunakan type of. Number ya, bisa pakai angka seperti ini. Ini biasa bilangan bulat, ini bilangan desimal, pecahan. Ya. Kemudian string bisa kutip 2, bisa kutip 1. Ya. Jadi boleh kutip 2, boleh kutip 1. Tipe data lainnya, boolean. Boolean itu nilainya true atau false. Jadi seperti ini true, false, jangan pakai kutip 1, kutip 2 ya. Langsung lihat true dan false. Biasanya untuk logic. Gitu ya. Nah, ini bisa juga seperti ini, is greater, ini berarti apa nih? Ya, ini logic dari 4 lebih besar dari 1, berarti ini nilainya is greater adalah true. Nanti kalau ketika dicetak akan ada hasilnya nanti true. Ya. Itu boolean, untuk logical type. Gitu ya. Kemudian ada null, nah ini ada special variable yang tidak memiliki jenis tipe data apapun di sini. Ya. Contohnya null. Nah, ini kita belum jelas tipe datanya apa. Kemudian nanti juga ada yang undefined. Ya, jadi kalau seperti ini let x, ya, x belum didefinisikan. Ketika dicetak belum ada nilainya. Ini akan muncul undefined. Ya, kalau null itu udah ada, tapi isinya null. Kita belum tahu isinya nanti apa. Ya. Nah, ada juga objek. Nah, nanti ketika belajar object oriented programming, tipe datanya objek, ya. Berkenaan dengan nanti ada fungsi-fungsi di dalamnya ya, atau nanti dengan dokumen objek model. Nah, saya lewatkan aja ya. Nah, ada tipe operator type of untuk menguji suatu variabel. Ya. Masukkan aja variabel, nanti tipe data ini tipenya apa, nanti akan muncul sesuai tipe datanya. Ya, misalkan for kutip 2 ini tipenya apa, nanti akan mencetak. Biasanya untuk menguji ya nanti ketika inputan ya. Nah, juga berkenaan dengan conversion ya, mengubah data. Ya, kadang-kadang nanti kita harus ubah nih ya, inputan, kita ubah data dari string ke numerik misalkan ya. Bisa pakai string ya, dia mengubah menjadi string. Kalau numerik berarti ya ini number string, jadi ubah jadi number. Atau ini awalnya string jadi number ya. Nah, boolean juga ada seperti ini, boolean, kelas boolean nanti ini ya. Ini ada kelas number, ada boolean, ada string gitu ya. Gunanya itu untuk mengkonversi tipe data gitu ya. Nah, operator ada unary, binary, operand. Nah, ingetin tuh ya. Nah, operand ini yang dia memberi nilai, contohnya 5 kali 2. Nah, dia ada 2 operand, atribut yang diberikan. 5 kali 2 berarti 2 operand. Ada kiri dan kanan ya. 5 dan 2 gitu ya. Oke, bisa juga dikatakan argumen, yaitu operan. Ya. X sama dengan 1, gitu ya. Nah ini unary ya, unary itu single operan, jadi cuma satu, operannya 1. Gitu ya. Nah kalau seperti ini binary dari 2 operan, Y dan X, misalkan di sini 2 operan, X-nya 1, Y-nya 3. Ya, konsep. Ada unary, ini 1, binary, gitu ya.
Nah, untuk menggabungkan, nah ini pemahamannya, untuk menggabungkan kita gunakan plus ya, concatenate ya. Alert, dollar, nah ini. Jadi gunakan tanda plus. Ya, kalau nanti belajar bahasa pemrograman PHP, dia pakai titik gitu ya. Kalau dia menggabungkan pakai tanda plus gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba. Ini basic dulu ya. Ini operannya ada aja namanya unary plus ya. Jadi kita bisa menambah plus x gitu ya. Atau plus ya. Jadi ada plus gitu ya. Contohnya mana ya di sini ya. Ini ada plus ya. Contohnya ini contohnya 2 kali 2. Ini ada 3 operan ya. Ada pembagi ya, ada ini ya. Oke. Nah, contohnya nih operan yang incremental ya, yang dia incremental ya. Dengan gunakan plus berarti naikin satu-satu. Ya, nomor 2 misalkan ya, counter plus. Nah, ini akan dicetak ya. Kalau menurunkan counter min. Jadi variabelnya pakai min ya. Plus counter. Counternya 1 berarti 2 kali 2 4. Ya. Perhatikan di sini. Nah, counter 1, counter, nah beda ini ya, plus counter dengan counter plus. Nah ini ada juga nih ya, biar nggak membingungkan. Plus counter berarti dia ditambahin dulu, gitu ya. Misalkan 1 awalnya, counternya jadi 2, jadi 2 kali 2 4. Kalau counter plus berarti ini setelah operasi baru ditambahkan, ya. Jadi yang lamanya yang disimpan, jadi ini 2 kali 1, ya. Walaupun dicetak nanti di echo counter itu 2, jadi yang diambil yang lamanya. Ada kalau ingin yang lamanya tersimpan yang terbaru ya, gunakan yang plus di depan sama plus di belakang untuk mempertahankan nilai yang sebelumnya. Biasanya nanti digunakan untuk ketika pengulangan ya, dalam struktur pengulangan. Nah ini operator aritmatika sama ya seperti bahasa pemrograman Python ya, ada plus minus kali pakai bintang ya. Jadi nanti bisa coba di dalam bahasa pemrograman JavaScript ini. Nah, ada operator perbandingan ya, ada ini, kalau ini berarti nilainya itu datanya dibandingkan ya, benar nggak gitu ya. Kalau ini equal untuk meng-compare ya. Nah, biasanya untuk objek ya di sini nanti ya, tidak sama dengan ya, lebih besar lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, operator logik ya. Nah, saya akan coba bukan ya kode program JavaScript-nya, tadi kan sekedar teori. Kita coba Visual Studio-nya. Oke, kita coba ya bagaimana menggunakan variabel yang tadi kita pelajari ya, dan operator ya. Contohnya web JS 03 saya buat 05 deh, satu. Oke, buat doctype L seperti biasa, head ya, ini ada body. Oke, saya buat yang sederhana aja, misalkan masukkan angka ya, misalkan kita buat masukkan angka bilangan gitu ya. Oke, misalkan gini, kita pakai input type, tipenya teks ya, atau tipenya number ya, number aja ya, langsung number ya. Biar sudah divalidasi dengan formnya nanti value nya apa ya, kita size nya nggak usah besar misalkan 10 aja ya. Oke. Nah, kemudian ada button ya, button ya, on click ya, kita akan lakukan sesuatu, button misalkan tebak gitu ya. Oke, nah ini kita akan coba dulu. Nah ini tampilannya seperti apa skenario-nya. Kita buka browser dulu. Ya. Localhost web 2001 web JS 05. Nah ini ya. Nah, kita buat program seperti ini. Kita masukkan angka misalkan 4. Misalkan kita
ambil nilainya misalkan 4. Ya, kita tebak misalkan berapa, misalkan ambil nih. Ya, kita ambil nilainya ketika ditebak on click, tebakan Anda adalah angka 4 misalkan gitu ya. Kita cetak sesuatu. Nah, berarti kita harus membuat suatu function sini. Nggak apa-apa kita belum belajar tentang konsep function, tapi di sini sudah memang harus seperti ini ya. Ketika belajar JavaScript misalkan kita bikin fungsi tebak. Nah, tebak ini ya akan kita taruh letakkan di sini sebagai suatu fungsi ya. Oke. Function tebak ya. Ya. Oke. Nah, pertama misalkan ini bisa kita ambil nilainya di sini ya, biasanya ada ID ya. Ya. Kita coba ID di sini. ID misalkan bil 1, bilangan 1 ya, misalkan. Kita declare variabel. Ya, misalkan variabel ini namanya let bilangan 1 gitu ya. Nah, bilangan 1 adalah nilai yang akan diinputkan di sini ya oleh user, nanti kita akan ambil. Gimana caranya? Dokumen get element by ID dari bil 1. Nah, kita ambil nilai value-nya, dot value. Kita coba dulu ya. Nah, kita alert dulu, alert bilangan input adalah tadi Pak ya, concat pakai apa? Tanda plus ya, tanda plus gitu ya. Nah, concatenate pakai tanda plus. Kita yang sederhana dulu ya. Oke, misalkan, nah ini ketika bikin program ya, biasakan nanti kita aktifkan console log-nya di sini. Klik kanan inspect element. Ya, atau di sini ada di fitur sini ada di more tools pilih web developers gitu ya. Nah, atau kalau tadi inspect klik kanan inspect seperti ya. Nah, ini boleh juga ya. Inspect gitu ya. Boleh pakai sana ya. Oke, diklik bagian konsol. Nah, untuk mencetak nanti apakah ada error di sini kita coba ya. Oke, kita coba ya. Masukkan angka misalkan 4. Coba bilangan inputan Anda adalah 4. Nah, udah muncul ya. 4. Nah, ini ada alert yang tadi kita buat di sini alert. Oke, misalkan kita bikin logic nih ya. Nah, kita coba bilangan random, bilangan acak ya. Nah, bilangan random ya, kita harus pakai fungsi random nih ya. Nah, misalkan kita coba aja JavaScript kalau belum hafal random function. Gimana sih ya? Nah, ini JavaScript random function. Jadi ada math random. Ada math random untuk mengecek suatu random bilangan ya. Nah, misalkan math random 10 berarti dia akan mengecek bilangan 0 sampai 9. Oke, nah berarti kita pakai fungsi ini nih, math random ya. Oke. Nah, coba lagi codingannya di sini misalkan alert tebakan random ya. Random apa? Bilangan random ya, bil random kita aja deh, bil random. Sebenarnya ini udah kopas, berarti ini nilainya bilangan random dari 0 sampai 9. Nah, ini kita arahkan aja usernya untuk input angka 0 sampai 9. Gitu ya, kita bermain game nih ya. 0 sampai 9, tebak, masukkan angka 9, tebak angka di sini ya, tebak angka, kita kasih nama. Masukkan bilangan dari 0 sampai 9 ditebak gitu ya. Nanti kalau benar Anda benar misalnya gitu ya. Oke, kita coba tes. Tapi kita alert dulu nih randomnya ya. Kita alert dulu. Nah, alertnya bisa kita jadikan satu aja biar enggak ini. Kita jadikan satu di sini. Ya. Input bilangan plus apa tadi? Backslash n itu pindah baris. Randomnya berapa? Plus fill random. Oke, kita coba ya. Ini backslash n pindah baris ya. Kita coba. Ini tadi programnya di browsernya di sini. Oke. Coba. Nah, tebak
tebak, masukkan angka 0 sampai 9, misalkan kita isi 5, tebak angka. Nah, bilangan inputnya 5, randomnya 1. Nah, berarti Anda tidak tepat, gitu ya. Misalkan 3, tebak angka. Nah, ini Anda menang nih. Sama ya, 3 dengan 3 sama ya. Contohnya gitu ya, logiknya seperti itu. Jadi nebak angka. Nah, nanti kita akan munculkan di sini. Nah, Anda benar hasilnya misalkan ya. Berarti kita harus siapkan area hasil di sini. Span aja ya. BR, span, ID, hasil misalkan. Nah, nanti kita hasilnya kita tampilkan di sini. Oke. Nah, untuk tampil area ini berarti kita butuh oke, hasilnya dulu deh. Ini saya komen dulu yang alert ini ya. Oke, ini akan kita bandingkan nih. Bilangan 1 dengan bill random akan kita bandingkan. Ya. Misalkan let nanti ini boolean apa? Tipe datanya true false ya. Hasil atau cek gitu ya. Hasil cek misalkan ini true atau false nih ya. Berarti dia apakah dia sama? Berarti jika bilangan 1 ya, sama dengan bilangan 2, bilangan random. Ini bisa kita kurung aja ya. Ini nilainya akan true kalau dia. Nah, kita alert lagi ya. Kita alert lagi. Nah, atau jangan alert, kita pakai apa? Console log. Nah, kita udah console log kan? Kita coba pakai console log ya. Console log. Nah, biar kita log ya. Misalkan apa bilangan 1. Kita cek berapa bilangan satunya. Bilangan 1 dicetak di console log. Ya, ini gunanya console log buat nyetak log gitu ya. Selain pakai alert gitu ya. Console log. Hasil random. Ya, bilangan random. Berapa bilangan randomnya itu pakai bill random. Oke, kemudian nama hasil nih, console log, hasil cek, ya, cek true atau false ya. Nah, ini tipe datanya apa tadi? Ini boolean ya, boolean, ya. Kita coba ya. Kita sekarang tidak pakai alert tapi pakai console log. Ya. Oke, di sini console log, jangan lupa diklik ya. Misalkan 3 tebak. Nah, ini ada yang salah di bagian bilangan 1 kurang n. Bilangan 1 kurang n. Jadi ada error seperti itu. Jadi gunanya buat ngecek tuh console log juga ya. Jadi kalau error ngeceknya di console log ya. Misalkan 4. Nah, bilangannya 1, 4, bilangan randomnya 3 ya. Nah, nilainya true atau false gitu ya, kita cek nanti. Ulang lagi ya, misalkan 4, nah 4, 7 false, nggak sama ya. Kita coba saja ya 2 kali lagi. 3, 1 false ya, namanya log tebakan ya. 2, 3 false, 2 lagi false lagi. Terus nih, kapan true-nya? Sampai true ya, kita coba ya. Namanya bilang acak ya. Nah, berapa kemungkinan nih ininya? Tidak true nih, karena nggak pernah sampai sama. Nah, baru true ya. Ini sama ya, 2 sama gitu ya. Nah, hasilnya kita cetak di sini ya. Nilainya, skornya ya. Bisa kita cetak di sini. Misalkan kita akan cetak di sini. Kalau ini tadi di konsol kan nggak kelihatan. User nggak bakal bisa ngelihat kan, dia harus nyetak konsol dulu. Nah, kita tampilkan di antar mukanya. Kita sudah siapkan areanya hasil ya. Ya sudah, kita ambil areanya. Ya, let hasil sama dengan dokumen. Ya, tadi ngambil area get element by ID apa tadi hasil. Ya, nanti hasilnya sudah munculkan. Kemudian ada teks di hasil dengan hasil cek ya. Jika dia sama maka benar teks hasil. Jika salah adalah jika tidak benar hasil ceknya maka nilainya false ya. Nah, kita akan cetak di hasilnya menggunakan in dan HTML.
tebakan Anda plus txt hasil, gitu ya. Oke, kita coba lagi. Tadi ada salah 3 false, masalah inner HTML itu. Baik, ini contoh kita menggunakan bilangan random ya tadi ya. Baik, ini contoh ya, kita bikin program untuk tebak angka, masukkan angka 0 sampai 9, kita input angka di sini, kita akan tebak angkanya misalkan ya. Berarti saya review lagi di sini. Ya, kita ambil bilangannya yang sudah diinput di sini, bilangannya ini ya. Pilih 1, diambil dengan lab bilangan 1 dokumen get element ID, berarti kita ambil. Jangan lupa ada value di sini, ngambil nilainya ya. Kemudian kita siapkan bilangan random, dia akan mencetak angka antara 1 sampai 0 sampai 9 ya. Jadi caranya math random. Nah, ini fungsi kelas yang sudah ada di yang sudah ada di JavaScript ya. Floor itu dibulatkan ke bawah situ ya. Jadi kalau 9, sekian jadi dibulatkan ke bawah jadi 9 bilangan bulat gitu ya. Nah, lihat hasil. Nah, ini kita cek apakah nanti hasil tebakannya dengan random ini sama. Jika sama, nilainya true. Berarti ini hasilnya true. Jadi jika sama nih, sama dengan true. Nah, baru kita coba cetak lognya di console log. Nah, kemudian hasilnya kita akan munculkan di area yang namanya hasil di sini. Saya taruh di sini ya. Ini di bawah juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita letakkan di bawah. Ada BR ya. Area hasilnya nanti akan kita munculkan tebakannya, benar dan salahnya. Nah, hasil inner HTML, tebakan Anda txt hasil, gitu ya. Jadi jika nilainya true, maka nilai txt hasil adalah benar. Jika false, berarti salah. Nah, jadi hasil cek ini nilainya boleh. Kita coba programnya. Kita coba input angka 3 misalkan. Nah, Anda salah ya. Ini di konsol, jangan lupa di sini cek. Nah, 3 hasil tebakan kita ternyata bilangan random mencetak 9 ya. Nah, true. Nah, tebakan Anda benar ya. Jika 3 bilangan pertama berikutnya adalah 3. Nah, randomnya jadi benar, tebakan Anda benar itu ya contohnya. Nah, ini bisa kita gunakan if juga nanti. Misalkan kita melakukan style, misalkan if tadi hasil cek benar, nah itu ya bos ya. Ini misalkan kita apakan nih ya. Nah, hasilnya nanti ada stylenya di sini. Misalkan backgroundnya kita kasih warna yellow misalkan. Atau yellow ya. Atau warnanya jadi kita ubah menjadi colornya misalkan blue misalkan. Gitu ya. Nah, jika tidak, kita coba style backgroundnya warnanya misalkan apa nih ya? Warnanya misalkan red, ini white misalkan warnanya ya. White. Coba ya. Nah, ini berarti kita sudah menggunakan if else gitu ya. Kita coba di sini. Jika berapa nih? 8 tebak. Anda salah, merah ya. Tebakannya 1 8, hasil randomnya 6, salah. Masih salah. Merah ya, masih salah terus ya. Kita coba sampai warna ini. Tebakan Anda benar. Jadi nebak ke berapa dia baru bisa angka 8. Ini contoh bahasa pemilihan gitu ya. Oke. Nah, kemudian contoh untuk program pertama kita dulu ya, biar Anda pahami dulu bagaimana mendefinisikan kode program JavaScript gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.